Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan, min alamatil i'timad, salah satu tanda seseorang berpegang alal amal, kepada amalannya, kepada perbuatannya, nuksonur roja, adalah berkurangnya harapan orang itu, inda wujudiz zalal, ketika adanya kesalahan. Kita jangan berpegang dan bersandar kepada amalan kita untuk mendapatkan ridho Allah, untuk mendapatkan pahala atas amalan yang sudah kita kerjakan, seperti sholat, puasa, sedekah, dan lain-lain. Untuk mendapatkan ridho Allah dan pahala yang harus kita jadikan andalan, itu harusnya adalah kebaikan dan kemurahan Allah. Sabda Rasulullah, la yudkhila ahadakumul jannah amaluh. La yudkhila, tidak akan memasukkan, ahadakum, seseorang dari kalian, al jannata, ke dalam surga, amaluh, amalannya. Jadi amalan seseorang tidak dapat memasukkannya ke dalam surga. Jadi berdasarkan hadis ini, amalan seseorang itu bukanlah tiket untuk masuk surga. Jadi dapat dikatakan bahwa orang-orang yang soleh itu masuk surga bersama amalnya, bukan karena amalnya. Bahwa bersandar kepada Allah itu adalah sifat orang yang mengenal dan mengesahkan Allah. Sedangkan bersandar kepada selain Allah itu adalah sifat orang yang bodoh dan lalai. Apapun bentuk dari yang selain Allah itu, bahkan berupa pengetahuan, perbuatan, dan kondisi spiritual kita. Fa'in yusibna, jika Allah memberikan pahala kepada kita, fabimahdil fadli, maka itu semata-mata karena kebaikan Allah. Wa iyu'adzib fabimahdil adli, jika Allah subhanahu wa ta'ala menghukum, maka itu semata-mata karena keadilannya. Kalau seseorang menjual tanah lalu Anda membayar harganya, maka Anda memang berhak memiliki tanah itu semata-mata berkat harga yang sudah Anda bayarkan. Tidak ada jasa pemilik tanah itu kepada Anda, pada kemampuan Anda untuk membeli tanahnya. Akan tetapi kalau terkait dengan surga atau pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu bukanlah tanah yang dijual oleh Allah, dan ketaatan yang kita lakukan atau kemaksiatan yang kita hindari bukanlah harga yang kita bayarkan. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengerjakan ketaatan dan menghindari keharaman. Lalu Allah juga yang membimbing kita untuk mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Allah juga yang membuat kita mampu dan mau mengerjakan sholat dan puasa. Allah juga yang melapangkan dada kita untuk menerima keimanan. Allah lah yang berjasa membuat kita mampu datang ke masjid untuk sholat berjamaah, mendengarkan nasihat dan pengajian yang mendekatkan kita kepadanya. Ketaatan sama sekali tidak sama dengan uang yang kita bayarkan untuk memiliki sebidang tanah. Kita tidak boleh membayangkan bahwa kita berhak atas surga dan pahala dari Allah karena telah mengerjakan apa yang diminta dan diwajibkannya, serta meninggalkan apa yang dilarangnya. Keyakinan seperti itu adalah syirik yang berbahaya.
Sebab itu sama dengan meyakini bahwa sholat kita itu karena kemampuan mandiri yang kita punya, dan menganggap bahwa kita memiliki jasa kepada Allah. Bagaimana kan di Al-Quran ada firman Allah di dalam surah An-Nahl ayat 32 yang berbunyi, Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga karena apa yang telah kalian kerjakan. Pernyataan itu adalah ketetapan sepihak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kontrak antara dirinya dengan manusia. Sebagai manusia, kita harus menyadari bahwa kita tidak memiliki daya dan kekuatan apapun. Seluruh diri kita berada dalam genggaman Allah dan Dia dapat menggerakkan kita sekehendaknya. Kemudian jika Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat dada kita lapang untuk melakukan kebaikan dan amal solih, lalu kita pun kembali menghadap Allah di akhirat, maka pada saat itu Allah berkata kepada kita, masuklah kalian ke dalam surga karena apa yang telah kalian kerjakan. Perkataan itu semata-mata karena kemurahan dan kebaikan Allah, bukan sedang menyatakan adanya relasi sebab akibat antara ketaatan dengan masuk surga. Jika seseorang bersikeras bahwa dirinya berhak masuk surga karena amalannya, maka lewat hisab yang cermat di akhirat, klaim atas keberhakannya itu pasti akan runtuh. Satu nikmat yang dirasakan oleh seseorang pada satu momen jauh lebih besar daripada semua ketaatan yang dia lakukan. Ketika seseorang mendapatkan nikmat lalu dia bersyukur kepada Allah, maka syukur itu memang merupakan ketaatan yang dia lakukan. Tapi itu terjadi karena Allah yang mengilhamkan orang itu untuk bersyukur. Nah, ilham untuk bersyukur ini juga adalah nikmat yang harus disyukuri. Jadi ada tugas tambahan lagi yang terus bersambung tanpa henti. Jadi ya manusia akan masuk surga bersama dengan amal-amal solehnya, tapi bukan karena amal soleh itu. Allahumma inna rahmataka arja min amali. Ya Allah, sesungguhnya rahmatmu lebih aku harapkan dapat memberikan keselamatan, dapat memberikan kesejahteraan bagi diriku, ya baik di dunia dan terutama di akhirat, daripada perbuatan-perbuatanku sendiri. Kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik untuk mendapatkan dampaknya yang baik. Tapi setelah itu kita tetap sadar bahwa dampak yang baik yang kita rasakan itu lebih besar datangnya karena rahmat Allah, bukan karena perbuatan kita. Wa inna maghfirataka a'zomu min zambi. Dan sesungguhnya ampunanmu itu lebih besar daripada dosa-dosaku. Allahumma in kana dzambi azima, ya Allah, jika dosa-dosaku itu sangat besar, fa maghfiratuka a'zamu min dzambi, maka ya ampunanmu itu lebih besar daripada dosa-dosaku. Allahumma illam akun ahlan li rahmatika, ya Allah, jika aku tidak pantas menjadi orang yang disentuh atau dijangkau oleh rahmat-rahmatmu, farahmatuka ahlun an tasa'ani, maka rahmatmu itu pantas untuk menjangkau
diriku.